Shalom. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Gereja pada malam ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, topik pada malam ini cukup menarik. Poligami. Dulu boleh, sekarang kok tidak boleh. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini, ya pertama-tama kita perlu untuk melihat kehidupan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Pada zaman Yesus, poligami merupakan persoalan sama seperti yang dihadapi oleh orang-orang pada masa kini. Poligami bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina dianggap normal dan wajar. Dan sebenarnya poligami dianggap normal dan wajar oleh orang-orang Yahudi di segala tempat sebelum kekuasaan Romawi boleh menguasai sebagian besar dari dunia yang dikenal pada waktu itu. Nah, ketika orang-orang Romawi mengambil alih tanah-tanah atau kawasan-kawasan tertentu dan menjadikan kawasan-kawasan tersebut daerah jajahannya. Orang-orang Romawi itu melarang orang-orang untuk melakukan praktek-praktek poligami. Orang Romawi hanya mengizinkan perkawinan yang sifatnya monogami. Namun orang-orang Romawi tahu persis bahwa orang-orang Yahudi, khususnya yang tinggal di tanah Palestina ini adalah orang-orang yang keras kepala. Nggak gampang dibentuk, nggak gampang diatur. Itulah sebabnya orang-orang Romawi mengizinkan orang-orang Yahudi di tanah Palestina untuk menjalankan poligami. Namun tidak demikian dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di luar tanah Palestina. Mereka-mereka yang kita kenal dengan orang-orang Yahudi diaspora itu diharuskan mengikuti hukum Romawi. Dengan kata lain, mereka harus mengikuti aturan monogami. Pada zaman Yesus pun sebenarnya orang-orang di Palestina pun sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan sistem hukum Romawi di dalam kehidupan mereka. Memang yang namanya poligami tidak pernah hilang secara total di dalam kehidupan orang-orang Yahudi sampai pada abad ke-11. Poligami masih terus ada. Baru pada abad ke-11 poligami boleh dikata benar-benar musnah dari kehidupan orang-orang Yahudi. Dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita maju lebih jauh di dalam pembahasan ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat poligami di dalam Alkitab. Dan ketika kita melihat Perjanjian Lama, kita mendapati bahwa poligami diizinkan. Meskipun tidak didorong atau disarankan. Dan kalau kita melihat kehidupan tokoh-tokoh penting di dalam sejarah Israel, para patriark sebagai contoh. Para patriark adalah mereka-mereka yang dianggap sebagai nenek moyang dari bangsa Israel. Dan biasanya kalau kita berbicara mengenai patriark dari Israel, ada 3 nama yang disebutkan, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kalau kita perhatikan kehidupan dari 3 patriark Israel ini, 2 dari 3 patriark tersebut menjalani kehidupan pernikahan yang sifatnya poligami. Abraham punya 3 istri, Sarah, Hagar, dan Ketura. Sementara Yakub memiliki 4 istri, Lea, Rachel, Bilha, dan Silpa. Hanya Ishak yang menjalani kehidupan yang sifatnya monogami dengan istrinya yang bernama Rivka atau Ribka. Tokoh-tokoh yang lain di dalam Perjanjian Lama seperti Yehuda, Gideon, Simson, Daud, dan terlebih lagi Salomo yang memiliki banyak sekali istri. Semuanya menjalani kehidupan poligami. Dan menariknya, Perjanjian Lama juga mencatat masalah-masalah yang muncul karena poligami ini. Di dalam keluarga Daud sebagai contoh. Karena poligami yang dijalankan oleh Daud, kita melihat pertumpahan darah yang muncul
dalam keluarga Daud yang dimulai dengan kasus Amnon memperkosa saudara tirinya dan Absalom sebagai saudara, sebagai kakak dari adik yang diperkosa ini tidak terima dan dia membunuh Amnon. Sudah lihat pertumpahan darah yang muncul oleh karena poligami. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan Salomo, kita lihat Salomo adalah orang yang luar biasa pada mulanya. Orang yang digambarkan memiliki hikmat yang hebat. Sampai Ratu Sheba dari Afrika mau menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk bertemu dan belajar dari Salomo. Namun kita lihat, oleh karena kehidupan poligami yang dimilikinya, Salomo terpengaruh oleh istri-istrinya. Dan kita lihat bahwa Salomo pun pada akhirnya kemudian menyimpang dari jalan Tuhan oleh karena pengaruh-pengaruh dari istrinya. Terlihat di sini masalah-masalah yang muncul oleh karena poligami. Nah, selanjutnya kita akan melihat di dalam sistem hukum Israel. Tadi kita melihat di dalam kehidupan para patriark, kehidupan tokoh-tokoh penting, raja, pemimpin-pemimpin Israel. Dan sekarang kita akan melihat hukum. Dan kalau kita melihat hukum, yang kita kenal dengan hukum Musa, Perjanjian Lama mengharuskan poligami dalam kondisi khusus. Jika seorang pria menikahi seorang wanita, dan pria tersebut meninggal tanpa meninggalkan keturunan, maka janda dari pria tersebut harus dinikahi oleh saudara laki-laki dari pria tersebut. Entah dia masih lajang atau sudah beristri. Dan ini muncul kasus poligami karena dia sudah beristri dan ada tuntutan dia menikahi janda dari saudaranya yang mati. Dan saudara perlu tahu tujuan dibalik aturan wajib ini adalah agar janda tersebut bisa mendapat dukungan sosial dan juga bisa mendapatkan dukungan ekonomi. Entah dari suaminya yang baru ini atau dari anak-anak yang nantinya akan dilahirkan. Dan juga yang lebih penting agar nama keluarga beserta tanah itu bisa dipindahkan ke generasi berikutnya, tidak lenyap begitu saja. Dan hal inilah yang bisa kita baca di dalam Ulangan 25 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu supaya perhatikan baik-baik, nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Nah, di sini kita melihat sebuah hukum yang diwajibkan. Poligami dalam tanda kutip yang diwajibkan. Nah, selain bagian tersebut, kita juga melihat bahwa poligami juga diizinkan pada kondisi-kondisi yang lain. Dan yang terpenting adalah bahwa kalau hal tersebut dijalankan, poligami tersebut tidak boleh melibatkan pernikahan dari dua saudari kakak beradik. Jadi kalau seorang pria menyukai dua wanita dan dua wanita tersebut adalah kakak beradik dari keluarga yang sama, ini yang tidak boleh dilakukan. Kalau dia menyukai katakanlah wanita dari keluarga A dan kemudian ada lagi wanita dari keluarga B, ya itu boleh. Jadi pria ini boleh menikahi dua wanita ini. Tapi kalau dia menyukai dan hendak menikahi katakanlah kakak dan adik, itu yang tidak diperbolehkan di dalam perjanjian lama. Kita melihat di dalam Muhammad 18 ayat 18 yang mengatakan, janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Jadi tidak diperbolehkan.
untuk menikahi kakak beradik. Diperbolehkan apabila kakaknya sudah meninggal. Nah, itu. Jadi kita melihat ada kasus-kasus di dalam hukum Musa di mana poligami itu diizinkan, bahkan diwajibkan. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian di sini kita berpikir ya, kenapa ya kok poligami diizinkan di dalam masa perjanjian lama? Padahal poligami itu kok kelihatannya kan nggak baik ya. Nah, nah saudara-saudara sekalian, disinilah kita perlu memahami konteks kehidupan dunia kuno. Saudara-saudara sekalian, poligami itu ternyata ada gunanya ketika jumlah kaum pria itu berkurang secara drastis. Karena apa? Karena perang. Yang ikut perang itu biasanya kan kaum pria. Dan di dalam peperangan pasti ada korban jiwa. Dan korban jiwa tersebut adalah kaum pria. Jadi ketika ada peperangan, sudah pasti yang namanya kaum pria tersebut akan menurun secara drastis. Atau kalau karena wabah yang merenggut banyak jiwa. Jadi poligami bukan saja menolong wanita dan juga kalau dia punya anak-anaknya yang kehilangan suaminya dalam pertempuran untuk survive. Untuk survive itu susah bagi wanita di masa yang lalu. Nah, dan disinilah kemudian pernikahan dengan seorang laki-laki, walaupun dia mendapat sebutan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, istri kelima, atau dan seterusnya. Nah, eh, pernikahan tersebut bisa membantu wanita tersebut untuk survive, paling tidak secara ekonomi. Dan selain itu, saudara-saudara sekalian, poligami ini juga membantu pemulihan populasi dengan lebih cepat. Jadi kalau satu pria hanya menikahi satu wanita, itu anak-anak yang dilahirkan ya cuma dari wanita itu. Tapi kalau katakanlah dari satu pria kemudian dia bisa menikahi 4 wanita, maka dikatakan kita bisa mendapatkan anak-anak dalam jumlah yang lebih banyak dalam waktu yang relatif lebih singkat daripada kalau terjadi perkawinan yang sifatnya monogami. Jadi di dalam konteks kehidupan dunia kuno, khususnya di masa-masa kehidupan yang tidak stabil seperti masa perang, masa wabah, dan perlu diketahui perang dan wabah adalah suatu hal yang kerap kali terjadi di dalam kehidupan orang-orang di dunia kuno. Dan kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama aja berapa kali orang-orang Israel semenjak dia keluar dari tanah Mesir terlibat di dalam pertempuran-pertempuran, terlibat dalam battle-battle di dalam kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa. Nah, sekarang kita akan melihat sikap Yesus terhadap poligami. Kita telah melihat bagaimana perjanjian lama menyetujui dalam tanda kutip poligami. Dan kita melihat poligami dalam beberapa kasus itu beneficial, bermanfaat. Khususnya pada masa perang atau pada saat-saat di mana kondisi jumlah lelaki itu mengalami penurunan secara drastis. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah sikap Yesus terhadap poligami. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus berada pada sisi orang-orang Romawi yang menentang poligami. Dan sebenarnya, kebanyakan orang Yahudi diaspora itu menolak poligami. Jadi, sikap Yesus bukanlah sikap yang nyentrik, bukanlah sikap yang aneh, karena sikap ini juga sudah diambil oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di luar tanah Palestina yang disebut dengan Yahudi diaspora. Bahkan, sebagian orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina pun ada yang menolak poligami. Contohnya adalah komunitas Qumran. Komunitas Qumran adalah sekelompok dari orang-orang yang tinggal di sekeliling Laut Mati. Jadi kalau saudara-saudara sekalian sempat melakukan perjalanan ke Holy Land atau perjalanan ke Tanah Suci, biasanya saudara akan dibawa ke sebuah tempat yang namanya Qumran. Dan di situ saudara akan dibawa masuk ke dalam, katakanlah ada beberapa gua yang ada di sana. Itu adalah bekas dari tempat tinggal masyarakat yang disebut dengan masyarakat Qumran. Nah, masyarakat Qumran hidup pada zaman Yesus.
masyarakat Qumran itu menolak poligami. Dan posisi mereka ini jelas berlawanan dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu menyetujui poligami. Nah, Yesus dengan jelas menolak poligami. Ketika berdebat dengan orang-orang Farisi mengenai perceraian, Yesus menyatakan bahwa desain awal dari penciptaan adalah satu pria menikahi satu wanita saja. Hal itu jelas dikatakannya di dalam Markus 10 ayat 6 sampai 9 yang tertulis seperti ini. Sebab pada awal dunia ini Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di sini Yesus berbicara mengenai satu pria, satu wanita yang disatukan di dalam satu pernikahan. Dan satu pria, satu wanita ini dikatakan menjadi satu daging. Dan ada satu kata yang penting sekali, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini adalah sebuah deklarasi yang sangat kuat dari Yesus. Bahwa kehidupan pernikahan yang ideal adalah kehidupan pernikahan yang sifatnya monogami, satu pria dan satu wanita. Dan kehidupan pernikahan yang ideal adalah kehidupan pernikahan yang berujung, yang hanya bisa dipisahkan oleh apa yang namanya maut, bukan oleh karena persoalan-persoalan yang lain. Nah, kita sudah membahas mengenai sikap Yesus. Yesus jelas berada pada sisi orang-orang yang mengikuti hukum Romawi. Yesus berada pada sisi komunitas Qumran. Yesus berada pada sisi orang-orang Yahudi diaspora. Yesus berada pada sisi yang berlawanan dengan orang-orang Farisi. Nah, sekarang kita akan melihat sikap dari Paulus, seorang tokoh penting di dalam Perjanjian Baru. Paulus menulis begitu banyak surat, dan kita melihat bahwa pikiran-pikiran Paulus ini sangat mendominasi apa yang kita sebut sebagai pemikiran-pemikiran Kristen. Bagaimana sikap Paulus terhadap poligami? Kita melihat bahwa Paulus mengembangkan lebih jauh lagi pengajaran melawan poligami. Caranya bagaimana? Dengan cara membatalkan pernikahan wajib untuk pria yang sudah beristri. Untuk menikahi janda tanpa anak dari saudaranya yang telah wafat. Hukum ipar. Hukum ipar ini dibatalkan oleh Rasul Paulus. Hukum ipar yang merupakan kewajiban di dalam perjanjian lama dibatalkan oleh Rasul Paulus. Paulus membatalkan hukum ini dengan menyatakan bahwa seorang janda boleh menikahi siapa saja yang dia inginkan. Yang penting calon suaminya adalah orang percaya. Itu. Yang diasumsikan orang tersebut sudah mengenal dengan baik aturan-aturan kehidupan Kristen. Jadi dia tidak harus menikahi iparnya yang bisa jadi punya istri. Dia tidak harus lagi mengikuti itu. Dan ketika hukum ipar ini dibatalkan, maka wanita tersebut sebenarnya bisa menikah dengan siapa saja. Walaupun yang disarankan adalah suaminya atau calon suaminya adalah orang percaya. 1 Korintus 7 ayat 39. Nah, dengan munculnya pengajaran Yesus, dengan munculnya pengajaran Paulus yang melarang, akhirnya muncul hal-hal yang lain, muncul problema-problema yang lain. Memang monogami bisa meniadakan banyak skandal. Itu tak diragukan lagi. Namun pada sisi yang lain, aturan monogami yang diajarkan oleh Yesus, yang kemudian dikembangkan lebih jauh lagi oleh Rasul Paulus, itu menghadirkan masalah baru bagi gereja mula-mula. Tiba-tiba saja ada lebih banyak janda Kristen tanpa suami dan tanpa support.
karena mereka tidak boleh jadi istri kedua. Heeh, itu loh. Jadi ada banyak janda yang hidup tanpa suami, tanpa support, gara-gara mereka tidak boleh menikah lagi dengan orang yang bersuami. Nah, untuk memecahkan masalah ini, menariknya adalah gereja mula-mula menciptakan apa yang disebut dengan menciptakan semacam social club, mmm, yang dikenal dengan istilah asosiasi para janda. Nah, asosiasi para janda ini adalah mereka-mereka yang nantinya akan mendapatkan bantuan atau dukungan dari gereja. Nah, asosiasi para janda ini tersebar luas di luar tanah Palestina. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1, gereja mula-mula pernah punya masalah dengan asosiasi-asosiasi para janda ini. Para janda yang berbahasa Yunani di dalam bagian tersebut mengeluh oleh karena mereka diberi jatah makan atau diberi tunjangan makan yang lebih sedikit daripada asosiasi para janda yang berbahasa Aramaik. Jadi para rasul harus memutar kepala untuk memecahkan masalah ini. Nah, Timotius pun punya masalah dengan janda-janda yang ada di kota Efesus. Sehingga Paulus harus menulis satu pasal khusus di dalam 1 Timotius pasal 5 untuk membantu Timotius memecahkan masalah-masalah yang muncul oleh karena keberadaan dari para janda ini. Terlepas dari berbagai macam problem, asosiasi para janda ini merupakan jalan keluar yang terbaik untuk membantu para janda tidak terlibat di dalam kehidupan pernikahan yang sifatnya poligami. Nah, lalu muncul pertanyaan yang cukup penting. Mengapa Pak Yesus dan Paulus harus mengubah hukum Allah yang kita lihat tadi di dalam Perjanjian Lama? Hmm, Apakah Allah itu selalu mengendaki monogami? Itulah sebabnya kini mereka, Yesus dan Paulus, bermaksud mengembalikan ke kehendak mula-mula Allah. Meskipun Yesus berkata bahwa memang apa yang namanya pernikahan itu dari awalnya seharusnya monogami, itu tidak berarti bahwa Allah telah memberikan perintah yang keliru loh. Ketika dia memberikan izin kepada Musa, ketika dia memberikan perintah pada Musa untuk mengizinkan poligami. Jadi jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah memberikan perintah yang keliru kepada Musa. Ketika kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ada hukum-hukum yang memperbolehkan poligami. Yang penting untuk kita pahami di sini ketika kita berhadapan dengan hal semacam ini. Adanya hukum Allah di dalam masa Perjanjian Lama yang kemudian diubah oleh Yesus, yang diubah oleh Rasul Paulus. Jangan sekali-sekali pernah berkata bahwa Allah keliru di dalam menetapkan perintah-perintahnya. Kita percaya Allah Maha Tahu, kita percaya Allah itu sempurna, kita percaya bahwa Allah tidak pernah keliru. Lalu bagaimana kita memahami hal ini? Untuk memahami hal ini, kita harus punya pola pikir seperti ini. Jadi, yang terpenting di dalam memahami semua ini adalah kita harus punya pemikiran bahwa tujuan dari perintah-perintah itu dibuat, itu harus dipandang sebagai sesuatu yang lebih penting ketimbang dari perintah-perintah itu sendiri. Hmm. Jadi sekali lagi saya katakan, yang lebih penting untuk kita pahami di sini adalah apa yang menjadi tujuan dari perintah-perintah yang dibuat oleh Allah. Bukannya perintah-perintah itu sendiri.
Yesus dan Paulus memang benar mengubah hukum-hukum tersebut. Hukum-hukum tersebut sifatnya dinamis. Namun mereka tidak pernah mengubah tujuan di balik penetapan hukum-hukum tersebut. Tujuan di balik penetapan hukum-hukum tersebut adalah tetap, statis, tidak berubah-ubah. Dan kalau kita berbicara mengenai lembaga perkawinan, tujuan dari Allah membentuk lembaga perkawinan adalah untuk menolong individu-individu, untuk menolong orang-orang agar bisa mendapatkan dukungan satu sama lain. Mereka bisa saling mendukung. Dalam bahasa Inggris ada istilah mutual support. Jadi mereka bisa mendapatkan dukungan satu sama lain, saling membantu satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Itulah tujuan di balik penetapan lembaga pernikahan. Perhatikan firman Allah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ah, jadi lembaga perkawinan itu dibuat agar manusia bisa mendapatkan dukungan satu sama lain. Itulah sebabnya dalam situasi perang, ketika jumlah pria merosot tajam, tujuan tersebut dicapai dengan mengizinkan poligami. Agar ada keturunan-keturunan berjenis kelamin pria, saudara-saudara sekalian. Sehingga tujuan Allah yang disebutkan di atas itu bisa terpenuhi. Para janda bisa mendapat dukungan dari suaminya, walaupun katakanlah dia menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Dukungan. Dan pada saat yang sama juga, masyarakat juga mendapatkan pertolongan. Masyarakat yang tadi mengalami defisit kaum pria, dengan adanya poligami bisa mengalami pemulihan dengan cepat. Nah, tapi kalau kita berbicara dalam situasi yang kontras, bukan situasi perang, namun situasi damai, kita melihat poligami justru justru mengakibatkan banyak masalah. Salah satunya adalah banyak pria tetap jadi jomblo, tetap jadi single. Karena orang-orang kaya mengambil banyak wanita untuk menjadi istrinya. Nah, agar tujuan Allah ini tercapai, maka aturan poligami perlu dirubah. Dan kita tahu persis pada zaman Yesus kondisi dunia sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Yesus, Rasul Paulus hidup dalam situasi zaman yang disebut dengan nama Pax Romana. Suatu zaman di mana dunia lebih stabil, tidak kerap kali mengalami pertempuran demi pertempuran yang mengakibatkan berkurangnya kaum pria. Ini dalam situasi yang stabil, poligami justru menimbulkan banyak masalah. Itulah sebabnya poligami harus dirubah menjadi monogami. Jadi hukum boleh berubah, tetapi tujuan-tujuan di balik hukum itu yang tidak boleh berubah. Tujuan-tujuan Allah itu bersifat kekal. Sementara perintah-perintahnya boleh berubah. Kenapa demikian? Untuk memastikan agar tujuan-tujuan tersebut tetap tercapai dalam situasi yang berbeda-beda. Dan hal ini yang perlu kita fahami pada waktu kita berjumpa dengan kasus-kasus hukum yang lainnya, bukan hukum perkawinan. Hukum-hukum yang berubah dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Yang perlu saudara perhatikan di sini adalah hukum boleh berubah, tetapi tujuan-tujuan di balik hukum tersebut yang tidak boleh berubah. Ya. Jadi sekarang kita akan melihat sisi lain dari kehidupan orang-orang Romawi yang melarang poligami. Kita tahu tadi ya orang-orang Romawi ini kan melarang
poligami. Namun yang menariknya, walaupun mereka melarang poligami, tapi mereka menjalankan apa yang saya sebut dengan multiple pernikahan. Mereka menikah lebih dari sekali. Dan ini juga menjadi masalah. Dan menariknya, masalah yang dihadapi oleh orang-orang Romawi 2000 tahun yang lalu juga menjadi masalah yang dihadapi oleh manusia-manusia yang modern, manusia-manusia yang hidup pada masa kini. Nah, saudara tahu bahwa betul orang-orang Romawi mengharuskan pernikahan yang bersifat monogami. Namun di sisi yang lain, mereka dengan gampang melakukan kawin cerai itu. Nggak, jadi nggak apa-apa kawin cerai. Yang penting tidak poligami. Harus satu istri. Dan istri tersebut boleh berubah-ubah. Pada tahun sekian istrinya A, pada tahun berikutnya istrinya B, karena si A sudah dicerai. Pada tahun selanjutnya istrinya C, karena B yang dinikahi tadi sudah dicerai lagi. Ya. Nah itulah kehidupan yang dijalani oleh orang-orang Romawi. Bukan gambaran monogami yang ideal sebagaimana diajarkan oleh Yesus. Nah, pernikahan Kristen yang benar adalah pernikahan Kristen yang sifatnya monogami, bukan serial monogami. Ya monogami yang sejati. Bukan monogami yang serial. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Tahun ini istrinya A, tahun berikutnya istrinya B, tahun berikutnya istrinya C, tahun berikutnya istrinya D. Itu bukan gambaran ideal daripada pernikahan Kristen. Gitu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Romawi pada zaman Yesus. Selain memiliki multiple pernikahan atau multiple marriages, orang-orang Romawi juga amat terbuka dengan kehidupan seks di luar nikah. It's okay, kata mereka. Itu normal. Kita bisa melihat salah satu dokumen yang mendokumentasikan nasihat dari seorang bijak dari Roma yang namanya Plutarch. Plutarch pernah memberi nasihat kepada seorang wanita yang namanya Eurydice. Seorang wanita yang baru saja menikah. Dari nasihat-nasihatnya kepada Eurydice ini kita melihat bagaimana orang-orang Romawi itu memandang bahwa kehidupan seks di luar nikah itu adalah sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang layak dipersoalkan. Bukan sesuatu yang layak untuk diharamkan. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Plutarch. Jika suami Anda melakukan beberapa pelanggaran dengan seorang wanita simpanan atau pelayan wanita, Anda nggak perlu marah atau gusar. Karena rasa hormat kepada Anda lah yang membuat suami Anda berbagi kebejatan, ketidaksenonohan, ketidakpermoral dengan wanita yang lain. Saudara perhatikan. Jadi kehidupan yang bejat, kehidupan yang tidak bermoral ini diperbolehkan di dalam tatanan kehidupan Romawi. Yang penting adalah suami tetap menikahi satu istri. Namun dia diperbolehkan untuk main-main di luar sana. Jadi jelas seks di luar nikah dalam masyarakat Romawi dianggap normal. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam budaya masa kini, di barat khususnya, dan mulai merambat di timur, kehidupan ala Romawi kuno ini banyak dijumpai. Bahkan di Indonesia. Sebagaimana digambarkan dalam satu serial TV populer yang saya yakin ibu-ibu cukup akrab. Serial TV yang berjudul Layangan Putus yang menggambarkan perselingkuhan dari seorang pria dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Dan konon itu diangkat dari kisah nyata seorang wanita yang hidup di Malang. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, Yesus mengkritik poligami sebagai versi yang menyimpang dari hubungan komitmen seumur hidup. Dari pernikahan 1+1, monogami. Poligami itu bukan gambaran ideal dari sebuah komitmen yang dilakukan oleh satu pria dan satu wanita. Itulah sebabnya Yesus kemudian melarang poligami. Itulah sebabnya Paulus melarang poligami, walaupun di dalam masa perjanjian lama itu diperbolehkan. Diperbolehkan pun karena ada alasan. Karena perang atau sebab-sebab yang lain. Tapi dalam masa-masa yang normal,
Dalam masa-masa ketika populasi berkembang dengan demikian baiknya, maka yang namanya poligami menjadi sesuatu yang diharamkan. Dan di masyarakat kita pun perlu untuk memahami bahwa yang paling ideal di dalam hubungan pernikahan adalah monogami. Monogami yang sejati, bukan multiple monogami seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang Romawi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa masyarakat itu memahami pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat penting, suatu hubungan khusus. Itulah sebabnya kita lihat di dalam budaya kita, banyak waktu dan uang dihabiskan untuk menyiapkan pernikahan. Kenapa demikian? Karena mereka memandang bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Namun sayang ya, ada begitu banyak orang yang menghabiskan banyak waktu, banyak uang, banyak energi untuk mempersiapkan pernikahan. Namun ironisnya ketika pernikahan sudah terbentuk, mereka tidak menginvestasikan banyak waktu, banyak energi, dan bahkan uang untuk menjaga dan memelihara pernikahan yang dipersiapkan dengan mahal itu. Akibatnya banyak pernikahan-pernikahan yang akhirnya berakhir dengan perceraian. Ini tentu bukan gambaran yang ideal yang diinginkan oleh Allah. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang harus menjadi standar yang kita pakai, standar yang kita gunakan di dalam kehidupan. Poligami, no for today. Meskipun di masa yang lalu itu diizinkan. Diizinkan oleh karena sebab-sebab khusus. Oleh karena konteks yang khusus. Kalau begitu hukumnya berubah, Pak. Enggak, kalau begitu hukumnya berubah. Betul hukumnya berubah. Saya katakan betul hukumnya berubah. Tapi yang perlu saudara tangkap seharusnya bukan perubahan hukum ini. Yang perlu saudara tangkap adalah tujuan di balik penetapan hukum-hukum ini apa? Tujuan Allah di dalam menetapkan lembaga perkawinan itu tidak berubah, sifatnya kekal. Tidak baik seorang manusia itu seorang diri. Seorang penolong disiapkan oleh Allah. Allah membentuk lembaga perkawinan supaya setiap individu bisa melakukan apa yang disebut dengan mutual support, saling membantu sama lain. Ini yang tujuan ini. Di masa perjanjian lama, hal tersebut harus dilakukan dalam beberapa kasus dengan poligami. Terus sebabnya poligami diizinkan. Nah, di dalam masa-masa di mana kita hidup saat ini, dalam masa yang lebih stabil, dalam masa-masa di mana populasi telah berkembang sedemikian rupa, yang sejak dimulai di era perjanjian baru, maka poligami sudah nggak lagi dibutuhkan. Poligami bukan lagi jadi jawaban. Justru yang harus dilestarikan adalah monogami untuk memastikan bahwa tujuan Allah di dalam membentuk lembaga Kristen itu tetap terjaga.